apa ini pasir-pasir yang ada di sungai-sungai itu habis sehingga longsor karena tidak punya empati. Pohon yang mestinya itu menjadi tempat di apa ini berteduhnya manusia, perjalanan manusia atau mungkin binatang atau mungkin apa saja yang senang berada di bawahnya. Itu tidak terpikirkan, dipotong saja habis. Kita ini di Surabaya itu sudah ada aturan bahwa motong pohon didenda. Itu bagus. Bagus sekali dan itu Islami. Islami bukan itu karena ngarangnya pemerintah, bukan. Tapi itu Islami. Karena apa? Bukan manusia saja yang butuh pohon itu. Alam ini butuh. Mendung, hujan, awan itu butuh akan adanya pohon. Karena bisa mendinginkan suasana. Belum binatang-binatang kecil. Belum binatang-binatang sekarang ini burung-burung yang perlu adanya tempat tinggal. Desa sudah nggak ada pohon. Sehingga pindah semua ke kota. Betapa mulianya Rasulullah, betapa mulianya Allah Maha Mulia itu untuk menugasi manusia yang memiliki hati nurani dan pikiran untuk mengelola sebaik-baik pengelolaan. Pertanyaannya kan berbalik kepada kita. Sampai beberapa waktu yang lalu panjenengan pun punya WA itu ya, punya apa ini namanya share-sharean tentang hadis Rasulullah. Saya itu juga haru. Saya haru sampai saat ini saya terpikir begini Bapak Ibu. Di dalam hadis Rasulullah itu kan ada bilang begini. Suatu ketika nanti akhir zaman, orang-orang Israel itu akan ada ayat 7 kan, ayat 7 dari surat 17 itu. Coba surat nomor 17 ayat 7 itu coba. Surat 17 ayat 7 itu coba diterjemahkan. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha fa idza jaa wa'dul akhirati liyasu'u wujuhakum waliyadkhulul masjida kama dakhaluhu awwala marratin waliyutabbiru ma alau tatbira. Itu monggo kalau sempat sudah dibuka diterjemahkan monggo. Surat 17 ayat 7. Oh iya. Bismillahirrahmanirrahim. Jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, maka kerugian kejahatan itu untuk dirimu sendiri. Apabila datang saat hukuman kejahatan yang kedua, kami bangkitkan musuhmu untuk menyuramkan wajahmu. Lalu mereka masukkan ke dalam Masjidil Aqsa, sebagaimana ketika mereka memasukinya pertama kali, dan mereka membinasakan apa saja yang mereka kuasai. Sedikit meleset ini Bapak Ibu, tapi ini penting untuk kita sampaikan. Saya itu baru mungkin itu yang benar dikatakan oleh oleh seorang ustadzah ya yang ngajar di Gaza. Ada hadis Rasulullah kan panjenengan pernah mendengar bahwa hadis Rasulullah itu nanti akhir zaman orang-orang Israel itu akan dibasmi, gitu, akan dibasmi. Dan itu memang sunatullah akan terjadi, pasti terjadi sebagaimana panjenengan baca ayatnya tadi. Akan dibasmi, akan dihabisi sampai pohon yang pohon gharqat itu bicara bahwa di sini ada, batu-batu itu bicara bahwa di sini ada orang Yahudi, di sini ada orang Israel dan seterusnya. Lalu begini, seorang ustadzah tadi bilang, kenapa hadis itu bilang kok batu kok bisa berbicara, batu kok bisa berbicara. Lalu ustadzah itu bilang bahwa karena seluruh manusia dunia itu diam. Karena manusia seluruh dunia itu diam sehingga batu berbicara. Kalimat ini kan sudah langsung kita pikir, ya Allah benar. Kenapa kok batu itu bicara? Karena manusia dunia itu diam saja. Sehingga batu berbicara. Untuk apa? Kok bisa batu berbicara itu?
Karena mereka orang Palestina, orang Gaza itu perangnya itu memakai batu, melemparkan batu. Ya, mereka pakai bom, dia pakai batu. Ketapel yang itu pakai batu. Itulah yang disebut batu itu berbicara. Betapa haru saya mendengarkan kalimat ini. Ya Allah, hadis itu telah terbukti lama di Palestina itu penjajahan itu dilawan dengan lemparan-lemparan batu oleh anak-anak, oleh pemuda-pemuda itu. Disitulah sehingga saya itu berpikir berarti hadis itu bermakna majazi. Bukan batu itu bicara ngomong kayak manusia itu, bukan. Tapi batu yang berbicara itu adalah batu itu senjata mereka. Mereka tidak punya apa-apa, jadi senjata. Demikian penelaahan Rasulullah bahwa akhir zaman akan terjadi, itu benar-benar terjadi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Lalu kembali ke topik, ya, bahwa sesungguhnya diri kita ini kadang mengurusi sesuatu yang besar, berharap untuk mendapatkan pahala yang besar, sehingga lupa yang kecil-kecil. Sebagaimana contoh di awal, bisa jadi Allah mengampuni dosa. Kiai Muhammad tadi yang meninggalkan sholat duhurnya, terus terganggu akan sholat duhurnya itu dengan serius menolong satu binatang yang namanya semut agar tidak tenggelam. Betapa kita itu kadang menyepelekan hal yang kecil. Padahal kita ditugasi oleh Allah untuk mengelola bumi. Bukankah ada di surat Al-Hijr, surat nomor 15. Ayatnya ayat yang ke-38. Surat Hijr, ayat yang ke-28. 28 bukan 38. Coba diterjemahkan juga. Yes, dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sungguh aku akan menciptakan seorang manusia dari tanah liat kering dan dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Ya. Baik qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum basyaran min salsalim min hamaim masnun. Saya akan membuat makhluk. Yang makhluk itu tugasnya adalah terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 30. Surat nomor 2 ayat 30. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Silakan ayat 30 surat Al-Baqarah. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana? Sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu. Dia berfirman, sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Baik. Lalu kebanyakan manusia, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu sering menyelewengkan waktu, ruang kemerdekaan yang Allah berikan kepadanya. Dan Allah berikan kepada seluruh makhluk. Saya ulangi lagi. Sering manusia itu menyelewengkan waktu dan ruang kemerdekaan yang Allah berikan kepada seluruh makhluk. Umpamanya, manusia itu mau bikin satu tempat. Tempat itu untuk sebuah hunian atau apa. Yang itu harus merusak alam. Ya, dan tidak lagi memperhatikan bahwa alam ini butuh kebebasan. Ya, yang
luas yang diberikan haknya oleh Allah. Lalu manusia dengan enaknya tertawa-tawa, bahagia dengan menghabisi segala apa yang ada di alam ini untuk kemauannya. Walaupun Allah tidak akan geming, tidak akan berubah kekuasaannya. Walaupun manusia itu merusak, ya mengeksploitasi alam. Karena itu, Bapak Ibu, Allah bukanlah the oppressed yang perlu dibela. Allah itu tidak perlu dibela. Firman-firmannya itu tetap akan abadi. Allah tidak perlu dibela untuk menyampaikan dan sebagainya. Tetapi apa yang kita lakukan walaupun kecil. Sebagaimana ayat 7 tadi. In ahsantum li anfusikum. Untuk dirimu sendiri, tidak untuk orang lain. Ya, sehingga kalau kita kembali lagi, Kiai Muhammad tadi tidak sembahyang luhur, kita tidak berhak memarahi atau membencinya. Sholat duhur ditinggal kok ngurusi sing ini loh. Belum tentu. Kita tidak perlu jadi wasitnya fikih. Tidak perlu jadi wasitnya orang untuk menilai orang agar begini sholat, begini dan sebagainya. Tidak perlu menilai. Kita tidak berhak memarahi dan membencinya dengan landasan bahwa kita sedang membela hukum Allah. Agar hukum Allah tetap di bumi. Dan seterusnya, dan dengan alasan itu. Alasan apa saja. Sehingga Kiai Muhammad sudah cukup tua untuk sanggup mengkalkulasi timbangan perniagaan pribadinya dengan Allah. Dan Allah sendiri sudah menyediakan lembaga peradilan atas dosa-dosa dan pahala manusia. Mudah-mudahan panjenengan nyambung kata-kata saya yang rada-rada bulat begini ini. Saya ulangi lagi. Kiai Muhammad tadi yang tertinggal luhurnya dan menyediakan diri untuk menolong makhluk kecil. Tidak perlu andaikan itu terjadi di momen yang lain atau di sesuatu yang lain. Kita tidak berhak untuk menilai dari diri seseorang. Kiai Muhammad sudah cukup tua untuk mengkalkulasi bagaimana ini dosanya ini dan ini tidak perlu. Karena sesungguhnya Allah sendiri sudah menyediakan lembaga peradilan atas dosa dan pahala manusia. Karena Allah sendiri sudah punya peradilan. Jadi kita nggak usah mengadili orang sholat, tidak sholat, orang ngaji, tidak ngaji, tidak perlu. Cukup nasihatkan dan sisanya serahkan kepada dirinya. Mau ikut apa tidak. Nggak usah diadili, nggak usah. Kita nggak perlu. Alaihissallahu bi'ahkamil hakimin. Manusia cerdas. Orang yang beriman yang mengerti bahwa di dunia ini tidak ada peradilan yang adil, nggak ada, karena memang yang paling adil Allah. Karena itu kita tidak perlu mengatakan saya yang adil, saya yang penjaga agama Allah, saya nggak perlu. Tetapi dalam ikhtiar kita tetap berusaha untuk menjaganya, bukan untuk agar Islam itu tambah tinggi, bukan. Tapi itu kembali kepada diri sendiri bahwa kita berada di posisi pembela Islam, kan? Bingung napa bingung? Mboten nggih? Alhamdulillah, wis cerdas-cerdas kok, pinter-pinter. Allahu Akbar. Terkadang ada baiknya mengurangi penggunaan tenaga menjadi satpam fikih. Menjadi satpam fikih dengan menggunakannya untuk meriset. Aduh ya Allah. Apakah seekor semut pada suatu hari mewakili kehadiran Allah di hadapan kita? Kalau kesadaran rohani Kiai Muhammad baru sampai pada taraf anak insan.
Kalau kesadaran Kiai Muhammad tadi itu baru sampai pada taraf anak insan, saya itu manusia. Maka semut itu tidak akan tampak oleh mata perhatiannya. Karena terlalu disibukkan oleh ego eksistensialnya sebagai seorang. Tetapi kalau Kiai Muhammad tadi itu adalah Abdullah, ya, kalau dia berada pada tahap anak Abdullah, aku hamba Allah, maka nasib semut itu akan dilewatinya saja karena dia membela jumlah kepatuhannya kepada Allah. Tetapi karena Kiai Muhammad telah memakai alas kaki Khalifatullah, dia bersikap demokratis pada seluruh anggota alam. Nyambung Bapak Ibu nggih. Ngapunten nggih. Bulet-bulet mboten. Insya Allah nyambung Ustaz. Tak baleni ngene. Tak baleni dalam yang pertama, Bapak Ibu, jika Kiai Muhammad itu posisinya pada anak insan, saya itu manusia. Ini cerita semut tadi loh. Maka semut itu tidak akan nampak oleh mata lahirnya. Karena terlalu disibukkan dengan sifat egosentris. Sebagai saya itu manusia. Saya itu orang. Saya itu seseorang. Nggak terperhatikan semut itu. Wah, beda kelas. Beda kelas. Kalau Kiai Muhammad tadi itu di dalam dirinya mengatakan anak Abdullah, saya itu hamba Allah. Maka semut pun tidak akan terperhatikan. Karena dia mengejar apa yang ia butuhkan untuk dirinya. Mengejar banyak pahala yang nampak. Ngapunten tadi sholat, walaupun ya tidak dibenarkan meninggalkan sholat. Tetapi peristiwa krusial begini nih, bagaimana sikap seorang manusia, itu loh. Nah, kalau berada berhenti di kata anak Abdullah, aku hamba Allah, maka semut terlewatkan. Karena dia hanya memperhatikan aku harus patuh kepada Allah dalam hal syariat. Tetapi karena Kiai Muhammad telah memakai kedudukan dirinya sebagai khalifah Allah, maka dia bersikap demokratis, dia bersikap open pada seluruh anggota alam, pada seluruh makhluk yang ada di alam. Karena seluruh mereka adalah ciptaan Allah, hamba Allah, sesama manusia, tanah. Ya, kalau kita kupas itu hasil tambang, ya, kayu-kayu, pohon-pohon, gunung-gunung yang dihabisi itu diratakan untuk jadi pemukiman. Ya, pohon, ya, cengkeh, ya, yang rame, ya, minyak tanah, minyak bumi yang sekarang minyak tanahnya hilang, ya, dan seekor semut. Seandainya dunia ini sudah tidak ada lagi yang namanya semut, tidak ada lagi yang namanya lebah, tidak ada lagi yang namanya binatang kecil yang bisa hidup di alam ini, maka sesungguhnya alam ini sudah tidak bisa dihuni lagi oleh makhluk dan layak untuk hancur. Disinilah yang saya maksud topik endingnya. Hancurnya alam, hancurnya hati nurani, rusaknya hati nurani. Jadi kalau sudah manusia tidak punya empati itu, habislah alam ini. Seorang khalifatullah, Bapak Ibu, menerjemahkan komitmen sosial di dalam perspektif apa ya, kosmos, ya apa ini ya, semesta ini ya, ya. Tak sekedar terbatas pada dunia kehidupan manusia saja. Makanya Allah kan sering mengatakan itu ya, lihatlah alamin ayatihi,
annaka taral arda khasyiatan. Ayo kita lihat lagi. Wa min ayatihi annaka taral arda khasyiatan. Fa idza anzalna 'alaihal ma'a ihtazzat wa rabat. Innal ladzi ahyaha lamuhyil mauta. Innahu ala kulli syai'in qadir. Bentar ya. Kita bisa buka Putwi suratnya, yaitu pada surat Fussilat. Fusilat. Surat Fussilat. Nah, Ayat ke-37. surat 41 ya. Fusilat 41. 41 ayat 37, 38, 39. 3 ayat itu, ayo. Wa min ayatihil lailu wan naharu wasyamsu wal qamar la tasjudu lisyamsi wala lil qamari wasjudu lillahi alladhi khalaqahun usjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Monggo. Yes, ayat 37, ayat 37 ya. Dan sebagian dari tanda-tanda kebesarannya ialah malam, siang, matahari, dan bulan. Janganlah bersujud kepada matahari, dan jangan pula kepada bulan. Tapi bersujudlah kepada Allah yang menciptakannya, jika kamu hanya menyembah kepadanya. Iya Allah ya Rahmanirrahim. Lalu ayat yang ke-39, Bu. Oke. Dan sebagian dari tanda-tanda kebesarannya, engkau melihat bumi itu kering dan tandus. Tetapi apabila kami turunkan hujan di atasnya, niscaya ia bergerak dan subur. Sesungguhnya Allah yang menghidupkannya pasti dapat menghidupkan yang mati. Sesungguhnya Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Apa banyak ayat yang berbunyi wa min ayatihi, dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah. Kalau kita batasi, ya, diri kita ini adalah tentang sholat, puasa, zakat. Maka habislah kita. Kita tidak tahu alam semesta ini adalah perlu dipikirkan, perlu diopeni, perlu diperhatikan, perlu dihayati, ditadaburi. Sehingga ngapunten, saya kan sering bilang, ojo nang omah wae, bosen. Keluar sana, cari sesuatu yang menjadikan tambahnya ilmu. Lihatlah alam, cocokkan. Lalu kalau ada yang tidak benar, bagaimana caranya manusia, tugas kita khalifah itu membetulkan, memperbaiki, mengindahkan, dan seterusnya. Walaupun awalnya sudah dibikin Allah indah, tetapi karena manusia yang tidak punya hati nurani itu, alam jadi aneh. Wayai udan gak udan, wayai gak udan-udan. Ya. Hujan itu juga tidak memberkahi, malah membanjiri, merusak, dan sebagainya. Semuanya karena awal muasalnya adalah karena manusia sudah tidak punya lagi hati nurani. Sehingga di dalam sebuah perspektif luas alam ini, seluruh kosmos, ya, atau kosmik, atau apa itu namanya itu adalah tugas manusia untuk mengurai bahwa betapa alam ini indah untuk dinikmati. Dengan bagian-bagian alam yang hanyalah instrumen bagi kesejahteraan. Kalau tidak ada lagi kesejahteraan di bumi inilah, untuk apa dilanjutkan? Sebuah generasi yang mewarisi, kebanyakan yang mewarisi malapetaka sosial ekonomi dan bencana ekologi kepada anak cucunya dan generasi-generasi yang muslim, ya, Qurani, generasi rohani yang mabuk dengan singgasana, aku itu manusia. Sehingga apa terjadi? Kesadaran sekuler. Lah aku manusia, aku loh penguasa, aku gitu. Kok ngerusak gitu? Dan sekali lagi Allah punya sunnatullah. Ya, Allah punya sunnatullah.
Maka berlakulah hukum alam, hukum Allah, hukum dunia, dan hukum akhirat. Bahwa yang berbuat baik akan mendapatkan kebaikan, dan yang berbuat buruk akan mendapatkan keburukan. Walaupun bahasa Jawanya orang nanam padi pasti tumbuh rumput, orang nanam rumput tidak mungkin bisa tumbuh padi. Jika generasi macam ini yang tidak punya empati ini menggenggam agama, maka akan terjadi ya yang seperti di apa itu ya namanya dipusikan orang-orang terdahulu itu ya. Orang-orang beriman kini makin diuji untuk menentukan apa yang mereka lebih memilih, menghimpun pahala pribadi ataukah menyumbangkan diri bagi proses sosial. Nah ini endingnya kita. Saya ulangi lagi. Lalu orang yang beriman, kita semuanya ini sikapnya bagaimana? Bagaimana sikap kita? Apa memperbanyak pahala pribadi? Ya, ya pokoknya ngaji sholat, ngaji sholat, ngaji sholat. Atau menyumbangkan diri bagi proses-proses sosial yang itu mensejahterakan tidak hanya sisi manusiawi manusia saja, tetapi alam pun juga tersejahterakan. Bahasanya begini Bapak Ibu. Ini saya ulang-ulang tak ceritain tentang dinti ya. Mudah-mudahan Allah buktikan segala ayat-ayatnya itu kepada kita semuanya. Setiap 5 tahun itu Bromo itu meledos. Setiap 5 tahun. 10 tahun sekali itu ledakan besar. Kalau tidak percaya panjenengan datang ke Bromo, lalu ke apa ini namanya kantor mitigis apa itu mitigasi ya itu bagian radarnya gunung itu loh. Itu di Bromo itu ada apa seismograf itu. Ada gedungnya di sana. Jadi getaran Bromo itu ya getar-getar gitu seismografnya, getar-getar gitu. Saya melihat ke sana. Kalau panjangan ke Bromo kalau nggak ke situ ya mentah dalam hal ilmu pengetahuan mentah. Hal rono tuku sayur nang keputaran akeh. Ya, jadi kalau mau ke sana itu harusnya ada kunjungan ke tempat apa itu BMKG-nya itu loh. Nah, di situ ada gedung dan itu ada penunggunya. Nanti dijelaskan gini, gini, gini. Oh, ini yang ledakan besar tahun sekian, sekian. Setiap 10 tahun besar. Lalu saya bilang begini pada saat 2013 itu ke sana waktu itu. Wes, Bapak Ibu, ayo kita jadikan lahan ini, tempat ini adalah tempat ngajinya anak-anak. Tempat sholat, tempat apa Islamic Centernya daerah Bromo. Islamic Centernya kawasan Tengger. Insya Allah dengan adanya ngaji ini, alam akan subur. Ya, Bromo tidak meletus yang itu membahayakan. Bukankah mulai 2013 sampai sekarang ini, Bromo tidak signifikan dalam hal letusan. Paling ya sedikit letupan-letupan yang itu biasa. Sampai sekarang, mulai 2013, 14, 15, 16, 17, 12, 19, 20, 21, 22, 23. Letupan kecil 5 tahunan ya nggak kedengar apa, nggak ada. Letupan besar 10 tahunan juga nggak ada. Dan itu saya pernah sampaikan, ayo ngaji ya, agar alam ini redup. Letupan mungkin tidak di sini. Mungkin di Semeru sana. Tidak di sini. Ya, Gunung Semeru akhirnya berulang-ulang meledos terus. Bukan sebuah apa ini bukan sebuah dalil yang menjadikan itu apa ini namanya bukan sebuah sesuatu yang itu menjadikan dalil itu terbukti. Karena Al-Quran itu mengatakan A pasti terjadi A. Mengatakan B ya pasti terjadi B. Kalau Allah mengatakan kalau ayat-ayat Al-Quran itu adalah pendamai, ya, rahmat dari seluruh alam. Loh, bacalah Al-Quran di tempat itu. Saya sampaikan setiap malam minggu, Pak. Setiap sana, setiap minggu sekali, terus sebulan sekali, sekarang setahun sekali kakitan. Karena sudah ngaji. Betapa manusia itu ditunggu proses-proses sumbangan sosialnya itu ditunggu. Hal yang kedua itu bisa dirisikokan berkurangnya peluang dan yang pertama. Jadi yang sering tak terperhatikan adalah
menyumbangkan diri kita sebagai khalifah di bumi untuk proses-proses sosial. Jadi tidak hanya melulu pada berebut pahala di sisi Allah dengan ibadah pribadi, lupa dengan sosial. Model seperti ini, ngaji bareng-bareng ini, terus ngajak yang lain dan ngajak yang lain, terus mengadakan apa ini, bakti sosial yang itu membuat kesejahteraan umum, ya bahasanya undang-undang mensejahterakan umum dalam kehidupan bangsa dan seterusnya. Kalau sewaktu berangkat ke masjid untuk sholat Jumat, tiba-tiba Anda jumpai di jalan seorang tertabrak motor. Coba. Padahal suara iqomah Jumat itu sudah terdengar dari corong masjid. Disinilah apa yang kalian lakukan. Nah ini. Ini toh. Nah itu kan krusial gitu itu Bapak Ibu. Momentum dan konteks seperti itu terjumpai di berbagai bidang. Ya, baik itu skala besar maupun kecil. Makanya itu pernah dengar panjenengan Robiatul Adawiyah itu loh. Dalam syair-syairnya itu kan begitu. Ya Allah, ya Tuhan, ya Rob, jadikanlah tubuhku itu membesar sehingga memenuhi neraka. Sehingga tidak tersedia tempat neraka bagi hambamu. Coba bayangkan syair begini nih, kalau tidak memenuhi hikmah, tidak memenuhi materi yang penuh dengan hikmah, gak ketemu Bapak Ibu, gak ketemu. Orang kan pada sibuk ngurusi dirinya sendiri. Sibuk ngurusi dirinya sendiri. Bagaimana tidak? Wong satu kelompok 50 orang itu kumpul jadi satu tapi diam-diaman. Ya toh? Memakai lihat HP-nya sendiri-sendiri. Ya terjadi toh. Lihat panjenengan iki gak ngaji ngene ngono ya nyekeli HP, nyatane HP-nya dipakai ngaji. Alhamdulillah. Ada gitu itu. Ya untungnya bukan apa ini pengajian anggota pengajian. Sudah 10 orang masing-masing itu pegang HP-nya masing-masing, yang itu sibuk diri masing-masing. Ya Allah, sehingga 10 orang itu ya 50 aja loh sepi, apalagi 10 orang. Menang. Saya sampai gebrak. Ini kok menang-menanganin apa? Ayo dideleh itu HP-nya itu, dideleh. Iki acara silaturahim apa ya, acara pameran HP. Sampai saya gitu. Jadi rada ya apa ngono iku ya bersuara kencang tapi aslinya hati ini tertawa. Ya akhir zaman seperti itulah yang terjadi Bapak Ibu, dan kita nggak bisa menghindarinya. Ayo, ngira mboten pasti jawabannya panjenengan betul betul Ustaz ngono, tapi ya mbok ngono kono perubahan ndak gitu. Jadi Rabiatul Adawiyah itu sampai mengatakan begitu Bapak Ibu. Ya Rob, ya Tuhan, jadikanlah tubuhku itu membesar sehingga menutupi seluruh neraka, sehingga tidak ada satu pun hambamu yang masuk ke dalam neraka. Coba rasa empati yang hatinya nuraninya itu hidup itu kayak gitu, sampai walaupun ya kan tidak terjadi, tetapi saking betapa Robiatul Adawiyah itu sayang kepada seluruh makhluk, seluruh hamba. Masya Allah. Metode duniawi untuk menghindarkan orang dari api neraka ialah menggabungkan diri ke dalam usaha-usaha penyelenggaraan tata ekonomi, sosial, politik umum. Jangan tidak. Kebudayaan, ya. Ya, orang yang terpaksa mencuri, ya, tidak terkondisi untuk korupsi, menindas, berzina, membunuh, menuduh, komunis, penyelenggaraan judi, dan lain sebagainya, ya. Sehingga apa? Usaha kekhalifahan kita semacam itu sama sekali tidak menjadi. Sejarah pernah mencatat bahwa belum pernah terwujud. Jadi usaha agar tidak ada orang berjudi, usaha agar tidak ada orang berzina, usaha biar tidak ada penyelewengan, usaha biar tidak ada penindasan.
itu terus diupayakan walaupun belum pernah terjadi. Belum pernah bisa ada terjadi terus bersih dari itu. Nggak ada di dunia ini, nggak ada. Tetap itu akan muncul karena memang sunatullah. Tetapi upaya untuk menampilkan diri ini agar strata sosialnya itu di kampung, di rumah, di kampung, di daerah itu menaik ya atau bertambah strata sosialnya bertambah apa ini kebaikan sosial spiritual dan sosialnya itu bertambah baik, itu wajib diupayakan ya. Kalau seorang tidak memperhatikan yang demikian, betapa luar biasanya ya. Jadi ini tadi sampai nggak sempat nge-share ya Allah cerita tak nge-share lainnya. Sehingga kesimpulannya tampaknya kecil tapi bernilai besar ya. Dan ada yang tampaknya besar bernilai kecil. Panjenengan insya Allah bisa menyimpulkan manusia itu memang khalifah di bumi. Artinya mulai yang besar maupun yang kecil itu tetap dilakukan dengan sebaik-baiknya, dirawat dengan sebaik-baiknya. Jadi antara yang besar dan yang kecil itu tidak ada bedanya untuk tetap spesial di hadapannya. Itulah khalifah. Makhluk langit yang di bumi. Karena manusia itu makhluk langit yang berada di bumi diutus oleh Allah. Agar kekhalifahannya itu berfungsi, maka Allah berilah Al-Quran agar jadi panduan untuk mengelola. Makanya ayat-ayat wa min ayatihi tadi itu kita sebutkan kenapa? Luar biasa. Betapa ayat-ayat itu banyak, tapi banyak yang tidak memperhatikan. Jalan syariat dan lorong hakikat. Allah mengajak berniaga padahal Allah nggak butuh laba dan rugi. Sesungguhnya Allah mengajak berniaga itu maksudnya agar manusia itu semangat karena ada laba, karena ada untungnya. Nah, rata-rata kalau manusia itu dibilang ada untungnya itu pasti cepat-cepat untuk segera. Nah, nanti satu ketika bukan untung dan rugi yang dicari, tetapi tugas mulia kekhalifahan. Dibekali oleh Allah hati nurani, dibekali oleh Allah pikiran yang jernih, yang luar biasa, itu menjadi alat bantu agar kita semakin membumi sebagai khalifatullah. Aku lupa hada wa astaghfirullah li wa lakum. Insyaallah tambah jelas dan menjadi perhatian kita semuanya untuk mengkalkulasi diri menjadi bagian dari alam yang kita berada di sini, yaitu alam dunia ini. Terima kasih Pak Hedi, saya kembalikannya ke Pak Hedi, silakan.